Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan rahmat Allah, maghfirahnya, dan juga masih dalam limpahan kenikmatan, baik nikmatan yang bersifat jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan hingga pada kesempatan di pagi hari ini kita semua masih mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa kesusahan, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan ujian tersebut sebagai pengukur dosa-dosa dan pengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan di kali ini pada pagi hari ini masih izinkanlah kami ingin menyambung pembahasan di dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah nih kali ini di video yang ke-9 ya. Dari awal video teman-teman bisa menyimak di channel video kami, ada di playlist dari yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Insyaallah video yang akan kami tayangkan kali ini bagian yang ke-9 di kitab Safinatun Najah di halaman yang ke-58 dalam kitab kami. Kali ini akan membahas tentang syarat takbiratul ihram. Seperti itu ya. Ini sebenarnya faslun itu atau pasal penjelasan tentang syurutu takbiratul ihrami syattata asyara. Jadi syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yaitu yang pertama dibaca saat berdiri dalam salat fardu. Yang kedua berbahasa Arab. Yang ketiga dan keempat berlapas Allah Jalallah atau Allah dan berlapas akbar. Yang kelima tertib atau urut antara dua lapas tersebut. Yang keenam hamzah jalallah tidak boleh dipanjangkan. Yang ketujuh ba akbar tidak dipanjangkan. Yang kedelapan ba akbar tidak bertasdid. Yang kesembilan tidak ditambah dengan wawu mati atau berharokat di antara dua kata tersebut. Yang ke-10 tidak boleh ditambah wawu sebelum jalallah. Yang ke-11 tidak berhenti di antara dua lapas takbir baik lama ataupun sebentar. Yang ke-12 dirinya mendengar semua huruf-hurufnya. Yang ke-13 masuk waktu dalam sholat muaqqat. Yang ke-14 terjadinya sewaktu menghadap kiblat. Yang ke-15 tidak merubah satupun dari huruf-huruf takbir. Dan yang terakhir atau ke-16 dari syarat takbiratul ihram mengakhirkan takbir makmum daripada takbir imam. Yang selanjutnya di halaman ke-58 setelah kita melewati syarat-syarat takbiratul ihram, kali ini akan masuk ke dalam pembahasan faslun. Syurutul Fatihati asyaratun. Bahwasanya syarat pasal atau penjelasan syarat Al-Fatihah itu ada 10. Yaitu yang pertama tertib, yang kedua muwalah, urut dan tidak disela. Menjaga hurufnya, itu bagian yang ketiga. Yang keempat menjaga tasdidnya. Yang kelima tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan. Yang keenam membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Yang ketujuh tidak lahan salah baca yang bisa merubah makna. Jadi yang ketujuh tidak lahan dalam kurung atau salah baca yang bisa merubah makna. Yang kedelapan membacanya dengan berdiri saat salat fardu. Yang kesembilan dirinya mendengarkan bacaannya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir tidak menyela-nyelanya dengan zikir lainnya. Itulah 10 syarat daripada bacaan Al-Fatihah dalam salat. Yang bagian berikutnya tasdid dalam suratul Fatihah. Tasdid dalam suratul Fatihah. Oke, teman-teman. Tasdidatul Fatihati arba'a asyarata. Faslun atau pembahasan tentang tasdid Al-Fatihah atau tasdid suratul Fatihah ada 14, yaitu yang pertama atau yang ke-1 Bismillah, tasdidnya di atas huruf lam.
Yang kedua Ar-Rahmani di atas huruf Ra. Yang ketiga Ar-Rahim di atas huruf Ra. Yang keempat Alhamdulillah di atas lam jalallah. Yang kelima Rabbil Alamin di atas huruf Ba. Yang keenam Ar-Rahmani di atas huruf Ra. Yang ketujuh Ar-Rahimi di atas huruf Ra. Yang kedelapan Ad-Dini di atas huruf Dal. Yang kesembilan Iyyaka na'budu di atas huruf Iya. Yang ke-10 Iyyaka nasta'inu di atas huruf Iya. Yang ke-11 Ihdinas siratal mustaqim di atas huruf Shad. Yang ke-12 Suratal ladzina di atas huruf Lam. Yang ke-13 dan ke-14 An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di atas huruf Dhad dan huruf Lam. Itulah tasdid dalam suratul Fatihah. Selanjutnya kita lanjutkan dalam pembahasan yang selanjutnya. Waktu mengangkat tangan. Waktu mengangkat tangan di dalam salat ini yaitu faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Disunahkan mengangkat dua tangan di 4 tempat, yaitu yang pertama waktu mengangkat tangan yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat ruku', yang ketiga saat i'tidal, dan yang keempat saat bangkit dari tasyahud awal. Memasuki judul yang berikutnya, faslun atau pembahasan syurutus sujudi sab'atun. Fasal atau syarat sujud ada 7. Yang pertama, sujud di 7 anggota sujud. Dahinya terbuka, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, meletakkan kepalanya. Yang keempat, tidak meniatkan untuk selain sujud. Yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak. Yang keenam, kepala lebih rendah daripada pantat. Yang ketujuh, tumakninah. Bahasan yang selanjutnya di halaman 60 masih di kitab Safinatun Najah, yaitu a'dharus sujudi sab'atun. A'dharus sujudi sab'atun, yaitu anggota sujud. Khotimah anggota sujud adalah 7, yaitu 1 dahi, 2 dan 3 2 telapak tangan bagian dalam, 4 dan kelima 2 lutut, yang ke-6 dan 7 jari-jari kedua kaki. Itulah adalah 7 anggota sujud. Selanjutnya faslun tasdidatu at-tashahhudi ihda wa ishruna, yaitu tasdid dalam tasyahud. Faslun atau pembahasan tasdid tasyahud ada 21. Yang 5 penyempurna dan 16 sisanya yang minimal, yaitu 1 dan 2 at-tahiyatu pada ta dan ya. Yang ketiga al-mubarakatuh. Al-mubarakatus salawatu pada huruf shad. Yang keempat dan 5 at-tayyibatu pada huruf qa dan ya. Yang keenam lillahi pada huruf lam jalallah. Yang ketujuh assalamu pada huruf sin. 8, 9 dan ke-10 yaitu alaika ayyuhan nabiyyu, alaika ayyuhan nabiyyu pada huruf ya, nun dan ya. Yang ke-11 warahmatullahi pada lam jalallah. Yang ke-12 wabarakatuhus salam pada huruf sin. Yang ke-13 alaina wa ala ibadillah pada huruf lam jalallah. Yang ke-14 as-salihina pada huruf shad. Yang ke-15 asyhadu alla ilaha pada huruf lam alif. 16, 17 illallahu pada huruf lam alif dan lam jalallah. 18 asyhadu an
pada huruf nun. Dan 19, 20, 21 Muhammadar Rasulullah pada huruf mim, ra dan lam jalallah. Yang selanjutnya faslun atau pembahasan tasdidatu aqallis salati ala nabi arba'un. Jadi yang selanjutnya pasal ini pembahasan tentang tasdid minimal dalam sholawat kepada Nabi ada 4, yaitu Allahumma pada huruf lam, yang kedua pada huruf lam dan mim itu yang pertama, yang kedua salli pada lam, ketiga Muhammad pada mim, dan keempat dan mim pada bagian yang keempat. Salam minimal, faslun, salam minimal adalah assalamualaikum dengan tasdid pada huruf sin. Inilah teman-teman sekalian pembahasan pada episode yang ke-9 ini, pertemuan ke-9 dari kitab Safinatun Najah. Seolah nanti akan kami bagikan atau kami rekam kembali, kami tayangkan kembali dalam channel YouTube kami. Masih di kitab Safinatun Najah. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya di halaman 62 jika tidak keliru ini, pada pembahasan pembagian waktu sholat, pembagian mega, larangan-larangan waktu sholat, dan seterusnya. Insyaallah akan kami buat dalam video sesi berikutnya agar tidak terlalu panjang videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.